Terjemah Fanul Hitobah. Kekuatan ingatan. Penceramah membutuhkan ingatan yang kuat atau konservatif untuk mempertahankan apa yang dia persiapkan dari pemikirannya dan informasi yang telah dia atur terkait dengan topik yang dia bahas. Dan jika ingatan penceramah tidak sadar dan tidak hadir, dia dihadapkan pada konsekuensi yang tidak terduga seperti pengurungan, kebingungan, kelupaan, gagap, dan masalah lain yang dia hadapi ketika dia menyampaikan orasinya. Dan oleh karena itu, pengkhotbah harus peduli dengan meningkatkan dan memperkuat ingatannya. Faktor utama untuk meningkatkan daya ingat. A. Fokus dan pengulangan. Dan apa yang membantunya dalam hal ini adalah untuk fokus dengan baik ketika membaca, dengan membatasi pikirannya saat mempersiapkan khutbah. Karena ini diklaim untuk mengkonfirmasi apa yang telah diperolehnya dan juga membantu dia untuk mengulangi bacaan materinya lebih dari satu kali, sampai dia merasa bahwa itu telah menetap dalam pikirannya dan bahwa dia harus menghafal apa yang dihafal, seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan kesucian, bukti puisi, dan sejenisnya. Dan setelah menyelesaikan hafalan, dia mendengarkannya sendiri lebih dari sekali, atau dia mendengarkannya kepada orang lain sampai dia yakin akan daya tahan hafalannya. Dengan demikian, seolah-olah dia menguji kekuatan ingatan. Jika dia menemukan kelemahan, dia bermaksud memperkuat dan mendukungnya dengan tidak mengingat. Dan jika saya lupa dari keberadaan ingatannya dan penyimpanan informasi, maka peningkatan kepercayaan diri dan kepastian diperlukan. Fokus dan pengulangan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan daya ingat, dan selain faktor itu, ada faktor lain. Kita akan membahasnya sebentar lagi, yaitu keterkaitan gagasan. Untuk ketiganya, lebih lama dari yang disebutkan oleh salah satu peneliti atau hukum alam dalam mengingat. Tetapi banyak pengkhotbah tidak memberikan diri mereka kesempatan untuk mencapai fokus dan pengulangan. Jadi mereka tidak membuat pidato mereka sebelum mereka punya cukup waktu. Tetapi ada juga seseorang yang mempersiapkan diri dalam waktu yang sangat singkat dengan mempercepat dan tidak menunggu. Dan semua perhatiannya pada saat itu adalah mengumpulkan apa yang tersedia dari sana-sini, gelisah dan tidak akurat. Dan dengan ini tidak ada konsentrasi atau pengulangan. Sebaliknya, pengkhotbah mungkin perlu menghafal teks tertentu, tetapi waktu tidak memungkinkan. Jadi kami menyarankan pengkhotbah untuk menyiapkan topiknya dalam rentang waktu yang luas dan dalam periode waktu yang bebas, sehingga dia memenuhi haknya untuk berkonsentrasi dan menyerap. Dan yang membantu pengkhotbah untuk berkonsentrasi adalah memilih waktu ketika tubuhnya sedang istirahat, pikirannya aktif, dan pikirannya tidak terganggu atau sibuk. Jadi dia menghindari persiapan sambil mempertahankan kegelisahannya, kelelahan, dan perlu istirahat. Jadi siapapun yang membaca saat tidur lalu membelai kelopak matanya, kemungkinan besar dia tidak akan menghapus sesuatu yang penting dari apa yang dia baca, jika dia tidak melupakan sepenuhnya. Yang B. Keterkaitan. Salah satu cara terbaik yang membantu kekuatan mengingat dan memperbaiki informasi adalah apa yang telah kita rujuk, yaitu keterkaitan ide, sehingga ide-idenya saling berhubungan satu sama lain, sehingga jika dia mengingat suatu ide atau elemen, ingatan ini memanggil ide yang lain dan dapat tersusun ide-ide tersebut secara berurutan, sehingga setiap elemen mengarah pada apa yang dia inginkan dan merupakan hasil dari pendahuluannya. Sehingga penataan yang akurat dan baik membantu urutan ide dan asosiasi mereka dan kemudahan mengingatnya. Orator mungkin mengaitkan ide atau elemen dengan sesuatu dalam pikiran yang berada di luar subjek, tetapi membantu untuk mengingatnya. Mari kita beri contoh di sini dengan mengingat beberapa angka. Seseorang teman menelpon saya dan mendiktekan nomor barunya kepada saya. Nomor telepon biasanya memiliki 2 atau 3 nomor telepon tetap pada awalnya. 2 atau 3 nomor, tetapi ini saya sudah kenal. Tetapi 3 nomor yang tersisa membutuhkan sedikit kekuatan untuk mengingatnya. Angka-angka ini adalah 570. Jadi teman saya mendiktekannya pada saya dan berkata 570 setahun sebelum kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami semua sangat prihatin bahwa kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan tahun 571 Masehi. Jadi nomor ini terkait dengan tanggal yang terukir di memori yang diklaim dapat mudah dicerna dalam memori hingga sulit untuk dilupakan. Dan teman lain memberi saya nomor teleponnya. 2 tingkat pertama dari nomor tetap ada semua telepon kota besar yang pertama. Dan setelah itu nomor-nomor ini adalah 1450. Jadi saya hubungkan ke tanggal yang saya ingat dengan baik dan tidak akan saya lupakan, yaitu tanggal penaklukan Konstantinopel dengan tangan Sultan Mehmed sang penakluk. Semoga Tuhan mengasihani dia. Yang terjadi pada 1453 Masehi. Dan saya berkata, saudara ini dan itu menelpon 3 tahun sebelum penaklukan Konstantinopel, sampai dia mengingatnya setelah itu sehingga untuk terjangkau.
C. Diskusi. Ini membantu pengkhotbah untuk meningkatkan ingatannya dan untuk mengkonsolidasikan informasi dengan yang didiskusikan beberapa orang telah membacanya. Diskusi akan membantu untuk mengingat dan merangsang perhatian penuh, mengirimkan fokus dan mendapatkan kesan yang dalam dan tegas tentang sesuatu siapa yang ingin diingat. Apakah Anda lebih suka menyimpan khotbah dalam teks? Ini, sebuah delegasi menggunakan beberapa pengkhotbah, terutama pemula, untuk menghafal khotbah dengan kata-kata, meskipun metode ini membantunya untuk mengingat, namun memiliki resiko yang tidak bisa dianggap remeh, dan seperti ini, bahwa jika pengkhotbah lupa beberapa kalimat yang dihafalnya, tidak akan mudah baginya untuk bertindak datang dengan frase yang dimiliki makna. Dan mungkin dia lupa sisa khotbah karena beberapa dari mereka dilupakan, dan dia terkejut dengan posisinya bahwa dia tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan sama sekali. Salah satu kelemahan dari metode ini adalah tidak memungkinkan pengkhotbah untuk beradaptasi dengan apa yang mungkin timbul dari keadaan para pendengar dan apa yang mungkin dia perlukan dalam mengubah pidatonya atau menghadapi keadaan darurat yang terjadi padanya selama khotbahnya. Dia takut jika dia melanjutkan atau menyimpang dari pokok bahasan, dia akan menyimpang dari jalan kembali ke pokok pembahasan itu dan mengambil jalan lain lagi. Selain itu, mereka yang menghafal teks sebagian besar sibuk lebih dari yang diperlukan untuk takut bahwa yang tersimpan akan hilang dan terlupakan, dan ini dengan mengorbankan kepercayaan dirinya dan stabilitasnya jika terjadi penyelisihan. Apapun masalahnya, jika pengkhotbah tidak melakukannya dengan baik selain metode itu, dia harus mempersiapkan dirinya untuk menyingkirkannya di masa depan, dan mencoba untuk menguranginya secara bertahap, dengan menghafal satu kali, kemudian lain kali dia menoleh ke beberapa elemen dan beberapa ide dan menuliskannya di kertas yang ditaruh di tangannya. Ketika dia ingin berpindah dari satu elemen ke elemen lainnya, atau ide ke ide yang lain, banyak berlatih menyampaikan khutbah tanpa hafalan di tempat terpencil, atau di antara beberapa temannya sebelum berhadapan dengan hadirin. Hal ini akan memberikan keleluasaan dan kemampuan untuk mengingat dan menghafal, tanpa beralih ke cara menghafal sebelumnya. Selain memperhitungkan faktor peningkatan daya ingat, itu kami menunjukkan ya.